Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadil Ilahi hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembacaan kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, dan pada pertemuan yang kedua ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua, Al-Mabhathu Tsani, Thamaratu Hubbin Nabi Al-Karimi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebelum kita masuk kepada apa keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingin mendudukkan dulu apa itu mencintai. Apa itu mencintai, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Imam Ibnu Manzur, salah seorang ulama ahli bahasa Arab, di dalam kitab beliau Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab, mengatakan al-hubbu naqidul bughdhi, yang artinya cinta adalah kebalikan dari murka. Cinta adalah kebalikan dari murka. Wal hubbu al-widadu wal mahabbatu. Dan cinta adalah al-widad, yaitu sayang, al-mahabbah, rasa cinta. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan beberapa makna cinta secara bahasa. Beliau mengatakan annaha minas safa wal bayad.
Al-mahabbah atau awil hubbu, cinta itu artinya dari kata as-safa, bersih, al-bayad, putih. Kemudian juga ma'khuzatun minal ulu wadh-dhuhur. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-hubbu, cinta, diambil dari kata al-ulu, tinggi, al-dhuhur, nampak. Ini makna-makna cinta yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi kalau kita lihat beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tadi, cinta adalah kebalikan dari murka, atau cinta adalah sayang, dan cinta adalah rasa cinta. Ada lagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan cinta diambil dari kata as-safa wal bayad, yaitu bersih dan juga putih. Kemudian diambil juga dari kata al-ulu wadh-dhuhur, tinggi dan nampak. Ini adalah makna-makna cinta di dalam bahasa. Begitu juga cinta adalah al-luzum was-sabat, yaitu kelaziman dan ketetapan. Cinta artinya secara bahasa adalah kelaziman dan ketetapan. Adapun rasa cinta di dalam istilah syariat, maka saya ambilkan dari syarah kitab Tauhid min Sahihil Bukhari, syarah kitab Tauhid dari kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ghunaiman rahimahullahu taala, bahwa cinta adalah mailul qalbi ila syai' bitta'zimi wal ijlali war raja. Cinta adalah condongnya hati kepada yang dicintai, baik dengan pengagungan, pemuliaan, dan pengharapan. Inilah yang kita inginkan dari rasa cinta ketika kita menyebutkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti condongnya hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Condongnya hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, penulis kemudian mengatakan min nafilatil qaul istighna'un nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam an hubbina lahu la yaziduhu wujuduhu manzilatan wa rif'ah wa la yunqisuhu adamuhu makanatan wa syarafan kaifa la wa huwa habibu rabbil alamin. Artinya termasuk yang harus kita ucapkan adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memerlukan cinta kita kepada beliau, tetapi kita yang memerlukan cinta beliau kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan cinta seorang hamba, seorang makhluk, seorang umatnya kepada beliau. Akan tetapi beliaulah, kitalah yang memerlukan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan kepada beliau kedudukan dan ketinggian, dan kekurang cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan, tidak mengurangi kedudukan beliau, kemuliaan beliau. Nah, ini yang patut kita perhatikan baik-baik. Mengapa demikian? Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memerlukan cinta makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah, sebagaimana
disebutkan oleh beliau, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Khalil artinya adalah a'lal maratibi fil mahabbah. Rasa cinta yang paling tinggi. Rasa cinta yang paling tinggi. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukannya. Dan ketidakcintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan kedudukan dan kemuliaan beliau. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan kedudukan dan ketinggian beliau. Karena beliau adalah Khalilullah. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa hadza fahasb, bal man ittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam ahabbahu Allah wa ghafara lahu dhunubuh. Qala 'azza min qail, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bahkan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah terhadap kita itu tergantung besarnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Kecintaan Allah kepada kita tergantung pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar sesuai pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula cinta Allah kepada kita. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Di sini yang sangat utama yang harus kita perhatikan. Jadi kita memerlukan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebesar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula kecintaan Allah terhadap kita. Sebesar kecintaan Allah terhadap kita, sebesar itu pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu urutannya. Allah berfirman, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka yuhibbukumullah. Yuhbib di sini fi'il mudhari' dalam keadaan jawaban atas sebuah syarat. Dan fi'il mudhari' jika dalam keadaan jawaban atas sebuah syarat menunjukkan kepada menunjukkan kepada kelangsungan dan kesinambungan. Kelangsungan dan kesinambungan. Selama seseorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu Allah mencintai dia. Selama itu pula Allah mengampuni dosa-dosanya. Coba perhatikan sini. Ada di dalam bahasa Arab ada istilah kalimatus syart. Kalimat syarat. Siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini namanya kalimat syarat. Siapa yang bertakwa, maka niscaya. Siapa maka. Itu namanya kalimat syarat. Itu namanya kalimat syarat. Siapa maka. Siapa bla 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 bla, maka bla bla bla. Itu namanya kalimat syarat. Nah, ini juga begitu. In kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbunallah.
jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini adalah awalan dari kalimat syarat. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jawaban dari syaratnya adalah yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Ini adalah kata kerja yang sedang terjadi. Apabila kata kerja yang sedang terjadi atau disebut dengan present dalam bahasa Inggris atau disebut dengan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab diletakkan dalam keadaan jawaban sebuah syarat, maka maksudnya adalah berkesinambungan. Sinambungan. Bahasa Arabnya al-istimrar wad-dawam. Al-istimrar wad-dawam. Terus menerus. Selama kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Sama, maka selalu Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Selama kalian mengikuti aku, maka jawabannya ada dua. Ini adalah keistimewaan dari mengikuti Rasulullah SAW. Dan seseorang tidak akan bisa mengikuti Rasul SAW kecuali dengan hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang tidak akan bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW kecuali dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena ada pepatah mengatakan, man ahabba syai'an innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai sangatlah taat. Ketika dia cinta, pasti mengikuti. Siapa yang mengikuti, pasti akan dapat dua ini. Dan dapat dua ini berkesinambungan selama dia mengerjakan syaratnya. Selama dia mengerjakan syarat. Syarat ingin dicintai Allah, syarat ingin dapat maghfirah dari Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad SAW bisa dikerjakan jika dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan, jadi kalau kapan kita lagi sedang futur, lemah, malas, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, di antaranya yang ringan-ringan, memasukkan baju dari kanan, masukkan celana dari kaki kanan, masang sepatu sendal dengan kaki kanan, makan dengan tangan kanan, masuk rumah dengan kaki kanan. Ya, malas mengerjakan hal-hal tersebut. Tidur di samping badan kanan, kemudian minum sambil duduk. Ya, malas kita sedang mengerjakan hal-hal tersebut, ingat dua ini. Niscaya akan sembuh. Niscaya akan sembuh. Ya, mendapatkan cinta Allah dan selalu mendapatkan cinta Allah dan selalu juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu. Itulah fungsi kalimatus syartiyah. Itu fungsi dari kalimat syarat. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesianya, entah siapa guru bahasa Indonesia di sini, itu ada istilah syarat. Misalkan siapa yang belajar maka ia akan pintar.
Siapa yang hemat maka ia akan kaya. Siapa yang ini niscaya ia akan begini. Syarat jawaban syarat bisa didapat apabila dia mengerjakan syarat. Jawaban syarat bisa didapat apabila dia mengerjakan syaratnya. Jawaban syaratnya dicintai oleh Allah selalu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selalu apabila dia mengerjakan syaratnya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Penulis kemudian mengatakan, la yastafidu min hubbihi alaihi salatu wasallam illa man ahabbah. Tidak ada yang mendapatkan faidah dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang mencintai beliau. Artinya, faedah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan didapati oleh yang mencintai beliau. Fahuwa yas'adu bidzalika fi dunya wal akhirah. Maka orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allahu minal munasibi dzikru hadza bi syai'in min at-tafsir fi hadzal maqam. Dan mungkin lebih baik lagi kita menyebutkan secara rinci apa saja buah manis, keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Awalan, yang pertama, hubbuhu sallallahu alaihi wasallam min asbabil husuli ala halawatil iman. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari sebab-sebab mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman artinya halawah itu manis, manisnya iman. Siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, maka hendaklah dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, ja'alallahu ta'ala linaili halawatil iman asbaban. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mendapatkan manisnya iman ada berbagai macam sebab. Wa minha hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min kullil khalq. Dan di antara sebab-sebab untuk mendapatkan manisnya iman, jadi iman itu ada rasa manisnya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan manisnya iman. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan manisnya iman adalah mencintai Nabi Muhammad SAW lebih besar dibandingkan seluruh makhluk. Meskipun itu bapak ibu kita, kakek nenek kita, atau anak cucu kita, istri kita, saudara-saudari kita, sekandung, sebapak, seibu, paman, bibi kita, maka mencintai Nabi Muhammad SAW lebih besar dibandingkan seluruh makhluk. Itu salah satu sebab untuk mendapatkan manisnya iman. Apa dalilnya? Faqad rawa Syaikhani an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Artinya diriwayatkan oleh dua syekh. Dua syekh di sini maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara. Siapa yang di dalam dirinya 3 perkara tersebut pasti mendapatkan manisnya iman. 3 perkara. Siapa yang ada dalam dirinya 3 perkara tersebut pasti mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Lebih ia cintai daripada selain keduanya. Cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Yang pertama. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak ia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yaqra an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia membenci
untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci untuk diceburkan ke dalam api neraka jahanam. Ini 3 poin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tema kita, cinta Rasulullah SAW. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Lebih ia cintai daripada selain keduanya. Tadi cinta kita katakan apa? Mailul qalbi bitta'zim wal ijlal. Condongnya hati kepada yang dicintai dengan cara mengagungkan dan memuliakan. Maka ketika di sini disebutkan hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, berarti hatinya lebih kepada Allah, lebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara daripada selain keduanya, dengan cara mengagungkan dan memuliakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini inti pendalilan dari hadis ini, bahwa sebab dari mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sebab dari mendatangkan manisnya iman adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini. Sebab yang kedua yaitu seseorang mencintai seorang muslim yang lain, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Ini berlaku antara lelaki dengan lelaki mencintai karena Allah, atau perempuan dengan perempuan mencintai karena Allah. Dan ini bukan masuknya adalah LGBT, bukan, tetapi mencintai karena Allah. Atau termasuk juga di dalamnya suami mencintai istrinya karena Allah, istri mencintai suaminya karena Allah, orang tua mencintai anaknya karena Allah, adik kakak saling mencintai karena Allah, dan seterusnya. Ini masuk ke dalamnya. Ya, seseorang mencintai orang lain tidaklah ia cintai kecuali karena Allah. Tidak ada keinginan keuntungan duniawi sama sekali dari rasa cinta tersebut. Tidak ada kepentingan rasa cintanya tanpa syarat. Tidak ada kepentingan untuk mencintai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, benci untuk terperosok ke dalam kekufuran. Kembali lagi kepada kemaksiatan, kembali lagi kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana dia sangat membenci diceburkan ke dalam api neraka. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'na halawatil iman kama dzakara al-ulama'u rahimahumullahu taala istilzadzut ta'at wa tahammulul masyaqi fid din wa itharu dzalika ala aradhin nas, ala aradhid dunya. Lihat, dan makna dari manisnya iman adalah istilzadzut ta'at, merasa lezat saat mengerjakan ketaatan. Ini namanya manisnya iman. Lezat saat mengerjakan sholat 5 waktu. Lezat saat mengerjakan puasa bulan Ramadan. Istilzadzut ta'at. Ini namanya manisnya iman. Merasa lezat saat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezat saat bersedekah, lezat saat berzakat, lezat saat menunaikan ibadah haji meskipun jauh, lezat saat bangun malam, lezat saat baca Quran, lezat saat berdoa, lezat saat sujud lama, lezat saat mengerjakan ketaatan. Itu namanya halawatul iman, manisnya iman. Kemarin saya dengar sebuah kajian dari Syekh Muhammad Sa'id Terslan, seorang syekh yang sering saya dengar kajiannya, dan beliau berasal dari Mesir. Saya suka mendengar kajiannya karena yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena bahasanya fasih, yang ketiga menggebu-gebu saat mengadakan kajian. Beliau mengatakan seseorang harus bertanya kepada dirinya, mengapa saya tidak menangis? Karena Allah Subhanahu. Apalagi kalau seandainya dinasihati dengan ayat Al-Quran,
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengapa saya tidak meneteskan air mata? Apakah karena saya teguh dalam kebenaran? Mengapa air mata ini tidak pernah menetes? Karena Allah SWT. Kalau seandainya keteguhan dengan kebenaran menunjukkan Khattab radhiyallahu anhu, apa kurangnya beliau keteguhan dalam keimanan? Apa kurangnya beliau keteguhan dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebenaran? Tetapi ada bekas hitam di bawah kedua mata beliau, menunjukkan beliau sering menangis karena Allah SWT. Harus kita bertanya pada diri kita, mengapa saya tidak pernah menangis karena Allah SWT? Terutama saat sendirian, di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, di waktu-waktu sujud saat sahur sebelum azan subuh, saat-saat orang beristighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar saat sahur. Harus bertanya pada diri kita, mengapa saya tidak pernah menangis karena sekeras itukah hati kita? Mengapa tidak pernah menangis karena Allah ketika diingatkan tentang kematian, kehidupan setelah kematian, kehidupan di alam barzah, kehidupan fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, nikmat atau siksa kubur, pemandangan-pemandangan hisab, pemandangan buku catatan amal, timbangan, penggiringan manusia. Mengapa hati ini terlalu keras sehingga tidak pernah menangis? Harus bertanya pada diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani lan la tamassuhumunna." Dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut akan siksa Allah. Mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu. Sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini saya singgung karena ada kata-kata istildadzut ta', merasa lezat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Wa tahammulul masyaqqi fid din, dan sanggup menahan kesulitan dalam melaksanakan agama. Saya beri contoh misalkan, setelah pandemi, tugas paling berat para ustadz, para pendakwah adalah mengembalikan himmah, mengembalikan semangat para jamaah sekalian untuk duduk di majelis ini. Ini tugas paling berat. Sampai-sampai kadang-kadang dari pejuang-pejuang dakwah pun sudah mulai berguguran, sudah mulai sibuk dengan dunia, dituntut harus kaya, tidak ada kesempatan untuk duduk di majelis ini. Berdakwah tidak lagi sesemangat dahulu yang penuh dengan kreativitas saat berdakwah. Termasuk di dalamnya tahammulul masyaq fid din. Sulit, sanggup menahan kesulitan dalam melaksanakan agama. Di antaranya menimba ilmu agama. Hujan sedikit, tidak jadi ke pengajian. Kita kalah dengan anak-anak SD. Anak-anak SD, hujan gerimis, tetap sekolah. Betul apa betul? Tidak ada libur. Beda dengan Arab Saudi mungkin. Arab Saudi hujan sedikit, khalas.
ijazah, libur. Kita nggak ada. TK, hujan-hujan harus hadir. Adapun bapak ibunya menuntut ilmu agama, hujan sedikit, libur. Tahammulul masyaq fid din. Harus sanggup untuk menahan kesulitan dalam agama. Kadang berkeringat, kadang bahkan tertetes darah, kadang bahkan meninggalkan anak istri, kadang bahkan meninggalkan orang tua yang sedang sakit untuk menimba ilmu agama, untuk mengerjakan ibadah. Tahammulul masyaq fid din. Itu ada semacam manisnya iman. Di hadapan kita ada hal yang diharamkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melihatnya, mendengarnya. Tahammulul masyaq fid din. Berusaha, sanggup untuk menjalankan agama meskipun sulit. Itu terdapat ada manisnya iman. Kita menghentikan, para pemuda menghentikan hubungan dengan lawan jenis yang diharamkan. Meskipun rasa cinta sudah mulai tumbuh di dalam hati. Tahammulul masyaq fid din. Yaitu sanggup menanggung kesulitan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang keluar banyak, keluar harta banyak untuk kepentingan agama Islam. Tahammulul masyaq fid din. Untuk sanggup menahan kesulitan dalam melaksanakan agama. Itulah manisnya iman. Wa itharu dzalika ala a'radid dunya, dan lebih mendahulukan kepentingan agama dibandingkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Itulah manisnya iman. Dan siapa yang belum mendapatkan itu, belum mendapatkan manisnya iman. Carilah manisnya iman. Silahkan ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, itulah tadi makna halawatul iman, manisnya keimanan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa lezat dengan ketaatan kepada Allah. Dan kita akan dapati nanti kisah-kisah dari para sahabat Nabi. Bagaimana mereka lebih mendahulukan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan bapak mereka. Kan ada seorang anak nanti mengatakan, da'ni adrib unuq. Biarkan saya penggal leher bapak saya, wahai Rasulullah SAW. Itu adalah manisnya iman. Tahammulul masyaq fid din. Sanggup untuk menahan kesulitan dalam melaksanakan agama Islam. Dan lebih mendahulukan dibandingkan keinginan-keinginan dunia. Contoh ketika peperangan Tabuk atau peperangan Khaybar, mereka sangat dalam keadaan lapar. Kemudian mereka sembelih keledai piaraan, lalu mereka masak, tinggal dibagikan. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan lapar dan ingin berperang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan dan mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fa'akfa'naha, maka kami buang, kami tuangkan dari keledai tersebut, tidak dimakan. Ini namanya halawatul iman, manisnya rasa iman. Lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan keinginan-keinginan dunia. Penulis mengatakan, wa ma asyrafaha min samarah wa akramaha, Allahumma la tahrimna minha, amin ya rabbal alamin. Alangkah mulianya buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Allah, janganlah haramkan untuk kami mendapatkan manisnya rasa iman tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian buah manis yang kedua dari mencintai Nabi Muhammad SAW, muhibbuhu sallallahu alaihi wasallam yakunu ma'ahu fil akhirah. Orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama beliau kelak di akhirat. Di akhirat yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, man ahabban nabiyya al-karima salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, siapa yang mencintai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sayakunu ma'ahu fil akhirah, maka ia akan bersama beliau di kehidupan akhirat. Dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga adalah surga yang paling tinggi, sebagaimana doa beliau, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah ar-rafiqul a'la, ya Allah tempat yang paling tinggi. Faqad rawal imamu Muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ma a'adatta lis-sa'ah. Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Ini yang lebih utama dibandingkan bertanya kapan hari kiamat. Yaitu persiapan apa yang sudah disiapkan untuk hari kiamat. Ala hubbullahi wa rasulih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang tersebut yang bertanya tadi mengatakan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini keutamaan bersama, keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian menyimpulkan, beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta." Kami tidak pernah gembira dengan sesuatu apapun setelah mendapatkan agama Islam ini lebih besar kegembiraan kami dibandingkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mengambil intisari dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pemahaman beliau bahwa tidak ada nikmat setelah agama Islam dibandingkan yang lebih besar dibandingkan hadis. Siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Anas bin Malik berkata, "Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amali." Maka aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, dan aku berharap bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Artinya kita tidak akan mungkin mencapai derajat amaliyah Nabi Muhammad, baik itu amaliyah secara lahiriah atau apalagi amaliyah secara batiniyah, amaliyah qalbiyah, enggak mungkin. Amaliyah qalbu Nabi Muhammad SAW tidak mungkin kita akan sampai kepada derajat beliau. Dan otomatis tidak akan mungkin kita sampai kepada tempat mulia yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sering kita katakan fahmus salaf a'lamu wa ahkamu wa aslam. Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih dalam, lebih selamat dan lebih bijaksana, proporsional. Makanya kita senantiasa mengajak kepada dakwah salaf. Artinya memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salaf di sini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. وجاء في حديث آخر رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana atau apa pendapat engkau tentang orang yang mencintai suatu kaum dan dia belum pernah bertemu dengan kaum tersebut?"
Ada orang mencintai suatu kaum, tapi orang ini belum pernah bertemu dengan kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama yang ia cintai. Seseorang akan bersama yang ia cintai. Wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab ay fil jannah. Dan disebutkan dalam kitab Umdatul Qari yang ditulis oleh Imam Al-Aini, Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan seseorang akan bersama yang ia cintai yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dia dapat, dunia tadi apa? Istildadut ta'at, merasa lezat dengan ketaatan. Sanggup menahan kesulitan saat melaksanakan ibadah kepada Allah. Mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan kepentingan-kepentingan duniawi. Itu di dunia. Di akhirat dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis mengatakan, Allahu Akbar, ma ajallu jazain min man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-karim wa a'zamah. Allahu Akbar. Ini rasa takjub. Alangkah besarnya, agungnya pahala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai pembahasan yang kedua, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita cukupkan. Dan saya mengingatkan di masjid ini insyaAllah Sabtu malam Ahad akan ada kajian bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Abduh Tuasikal hafizahullah ta'ala, yang datang dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengajak handai tolan, sahabat, kerabat untuk menghadiri kajian, terutama anak-anak muda, karena beliau berpesan khusus kepada saya ingin yang hadir khusus untuk pernikahan adalah anak-anak muda, karena biar dibimbing agar mendapatkan jodoh, cara-cara agar mudah mendapatkan jodoh. Atau orang tua yang merasa muda, ya, biasanya ada puber kedua, gitu. Ya. Baik. Ulun hanya dimasukkan ke grup siapa masukkan tuh. Isinya poligami aja Allah. Subhanallah. Hendak keluar kada nyaman. Kada keluar takutan kelapasan. Ya, kekawanan puber kedua. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.